Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya masih berada di kandangnya Mas Agung Dupi Irawan, seorang inseminator dari Bandar Agung, Lampung Timur. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Kali ini kontennya adalah pembuatan pakan fermentasi lengkap. Yang ingin tahu komposisinya apa, silakan simak video ini sampai selesai, nontonnya jangan di skip. Halo Mas Agung. Halo Om. Kali ini kita akan buat konten lagi Mas. Oke siap. Sebenarnya apa sih Mas istimewanya pakan ini dan diperuntukkan untuk apa Mas? Sebelum kita bahas komposisi. Kalau saya sendiri istimewanya meringankan kinerja saya Om. Karena jenengan seorang Inseminator yang hari-harinya pasti habis di luar sana untuk melayani para peternak Mas ya. Iya. Bahan utamanya ini onggok. Onggok cepet tapi Om. Onggok cepet. Onggok cepet, Press onggok ya? press ya. Press. Onggok press teman-teman. Mendekati kering kan ya. Mendekat kering. Onggok sendiri ini kalau di wilayah jenengan sini per kilonya atau per tonnya berapa? Kalau sekarang cukup mahal Om. Mahal ya? Mahal. Saya bisa katakan mahal. Kalau dulu 250, sekarang 330.000. Satu tahun Satu sudah tonnya. meningkat Satu tahun meningkat kurang lebihnya 80.000. 80.000. 70.000 lah. Bahan selanjutnya saya menggunakan ini apa, bungkil sawit. Terus ada juga ini apa, Bungkil jenjet. Bungkil sawit dan bungkil apa? Bungkil sawit saya tambahin bungkil kelapa. Bungkil apa? Iya kemarin. Kenapa jenengan menggunakan bungkil sawit Mas? Bungkil sawit itu biar ini apa, neken kosnya lebih murah lagi. Oh begitu. Iya, tapi sebenarnya lebih bagus bungkil kelapa. Apa ya? Iya, lebih istimewa bungkil kelapa. Oh jadi malah lebih bagus bungkil kelapa Mas ya? Iya. Jadi tujuan jenengan menggunakan dua jenis bungkil ini hanya untuk menekan kos. Menekan kos. Kalau bisa kan lebih murah, berkualitas. Jenjet itu bisa dikatakan apa ya, kulit ari jagung. Kulit ari jagung. Iya. Limbah dari jagung giling itu ya? Ya jagung giling limbahnya, tapi ini yang dari pabrik. Yang dari pabrik. Ya kalau di pabrik kan diayak lagi terus sambil dikipas. Jadinya yang ini apa, jagung, kulit jagungnya yang tipis-tipis itu ke gimana ya, ikut dengan kipasan itu, nggak langsung Bawa jatuh. sini ini ya. Ke jenjet ini. Jadi setelah onggok, bungkil, jenjet. Jenjet. Mas ini kalau teman-teman nggak punya jenjet atau cari jenjet susah, bisa nggak diganti dengan jungle Mas? Kalau diganti dengan jungle bisa Om. Bisa sekali. Bisa ya? Iya. Ya kalau ada lebih baik jenjetnya ya. Lebih baik jenjetnya kalau ada. Tapi kalau nggak ada, jungle giling pun jadi. Jadi ya. Ya asalkan ini kita kan main fermentasi ini Om. Anaerob tetepan. Ya. Kita bahas anaerob. Anaerob kedap udara ini kalau kita tambahin tetes, terus kita tambahin bakteri penghancur ini apa? Penghancur gimana ya? Biar lebih mudah lagi dicerna dari untuk ini apa, ternak kita. Nah setelah jenjet, kemudian bahan yang kedua adalah apa lagi? Onggok, jenjet, terus Bungkil. ini apa? Bungkil, ditambah tetes. Tetes. Ya. Kemudian E4. E4. Kita tambahkan mineral. Mineral. Ya kalau ada. Terus kita tambahkan lagi garam. Garam. Ya. Oh garam ya. Garam. Mas Agung, untuk fermentasi seperti ini dalam hitungan jenengan itu per kilonya jatuh berapa Mas? Fermentasi kalau saya sendiri ya ini Om. Iya. Saya sendiri buat punya saya sendiri ini per kilonya jangan lebih dari 1.000 rupiah. Ini tadi komposisinya berapa banding berapa Mas Agung? Onggoknya saya pakai ini apa, 3 ton. Onggok 3 ton. 330.000. Kemudian Terus untuk bungkilnya berapa? Bungkilnya saya kasih 3 kintal. 3 kintal. Jadi Ya, 1 tonnya. Nah, 1 ton. 1 ton 1 kintal 1 kintal. bungkil. Kemudian untuk jenjetnya Mas? Kalau jenjetnya saya kasih 5 kintal. 5 kintal. Iya, kurang lebihnya 5 kintal. 5 kintal untuk 3 ton
3 ton onggok. Onggok 3 ton onggok, terus 3 berapa? 3 jenjet. Jenjetnya berapa? 5 kintal. 5 kintal. Iya. Bungkil 3 kintal, Bungkil 3 kintal, onggok 3 ton. onggok 3 ton, Ini apa? Jenjetnya 5 kintal. 5 kintal. Kemudian Mas, untuk ini sendiri apa namanya? M4 sebagai bakterinya Mas. M4 sebagai bakterinya saya cuman pakai 2 botol. Cuma 2 botol. Iya. Lu ngirit tuh Mas. Ya itu kan diirit Om, menekan ini biayanya. 2 botol itu sudah cukup kalau menurut saya sih Om. Soalnya kan saya tambahin molases. Molases ya? Iya, saya campur ke molases. Untuk molases sendiri Mas, kebutuhannya berapa liter untuk kapasitas 3 ton ini? Nah, kalau ini tadi kan ini mendekati Idul Adha Om. Mendekati Idul Adha, ini molasesnya agak saya tekan lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Tujuannya Mas? Tujuannya buat ya ini apa? Biar nafsu makan kambing makin senang, makin bertambah, Iya. terus penghancur ini tadi jenjet. Semakin cepat lunaknya ya? Cepat lunaknya. Begitu. Soalnya kan bakteri dari E4 tersebut ini apa berkembang biak di molases. Molases tadi. Iya, setelah berkembang biak di molases dia juga membantu menghancurkan jenjet ditambah lagi sama urea tadi. Iya ya. Nah Mas Agung, ini tadi komposisi yang digunakan ini tadi jatuhnya berapa ton total Mas? Total kurang lebihnya saya ini 4 ton. 4 ton ya total ya? Iya, total. Kurang lebihnya 4 ton. 4 ton. Kalau untuk onggok sendiri sebenarnya onggok ini apa tuh Mas Agung? Onggok ini ampas sisa apa ya? Saripati singkong Om. Ampasnya singkong ya? Iya, ampasnya Dari pabrik singkong itu bukan? dari pabrik. Ya dari pabrik ini Om. Kalau dari pabrik kan udah bersih nih. Udah digiling tapi saripatinya udah diambil sama pabrik. Oh begitu. Iya, ini Diambil ampasnya. tapiokanya ya? Iya, buat tepung tapioka. Nah, limbahnya ini yang kita gunakan untuk fermentasi ini. Iya, limbahnya. Soalnya mudah dicari Om. Mudah dicari, murah. Ya Murah bisa ya? dikatakan murah lah. 1 tonnya soalnya cuma 330.000. Tapi jenengan masih kok ya? Masih menggunakan pakan yang lain selain ini ya? Masih Om. Kita kan menggunakan apa? Daun singkong. Daun singkong ya? Kita fermentasi buat silase lagi. Oh artinya dalam kurun waktu 1 tahun itu jenengan nggak full pakan fermentasi ini ya? Nggak full Om. Masih kita masih kita campur dengan daun singkong. Daun singkong. Oh gitu, pantas. Iya. Nggak rugi Mas, masih ada sisa keuntungan ya? Iya. Daun singkong kita bisa ngarit sendiri walaupun 1 minggu sekali. Seorang inseminator itu kan hari-harinya di luar Mas Agung. Iya. Nah untuk perawatan kambing sendiri jenengan seperti apa Mas cara menanganinya? Kalau saya nanganinnya mungkin 1 bulan sekali kita cek Om. Contohnya ini kita semprot kandangnya pakai disinfektan. Terus kita perhatiin kalau sekiranya dia udah mulai ada tanda-tanda cacingan, kita berikan obat cacing. Obat cacing. Iya. Kalau saya belum bisa sih Om untuk sekarang ini apa? Saya bikin siklusnya kan itu harus kita hitung bener-bener. Nah kalau sekarang saya kalau ini apa keliling punya rezeki punya duit saya belikan pakan gitu. Saya racin pakan, mampunya ngeracik pakan 3 ton, 3 ton, 2 ton, 2 ton. Oh begitu ya? Ya intinya kan nabung dulu, ntar setelah kedepannya udah tertata semua modal pakan ada, modal ini apa buat ngisi kandang ada, kita tinggal nata pembukuannya enak. Oh begitu, jadi Iya. setelah dalam 1 siklus itu jenengan anggarkan sebagian untuk beli bibit kambing buat untuk pakan. Nah sisanya berapa? Iya. Disitulah keuntungan jenengan? Iya, di situ. Oh, jadi belum ada perincian khusus per ekor sekian gitu ya? Belum ada ini, untuk saat ini Om. Tapi secara global Mas, jenengan masih ada sisa keuntungan? Masih Om. Oh begitu ya? Iya. Keren. Oke. Tuh. Fermentasi lengkap ala Agung Dupi Irawan. Irawan guys, seorang inseminator. Mas, kalau ada teman-teman khususnya Lampung Timur Mas yang ingin menggunakan jasa jenengan inseminator atau IB buatan Ya, yang jenengan inseminasi buatan. inseminasi buatan yang jenengan lakukan, nomor yang bisa dihubungi berapa Mas? Nomor yang bisa dihubungi nomor telepon dan nomor WhatsApp jadi 1
0852 1502 9977. Alamat lengkap jenengan? Alamat lengkap saya Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Lampung Timur ya? Iya. Guys. Dan buat kalian yang ingin sharing-sharing cara buat seperti ini, silakan simak video ini. Kalau masih belum paham, silakan telepon Mas Agung. Iya. Sambil ya tuker pengalaman lah. Gitu. Karena kapasitas Mas Agung ini di sini adalah seorang inseminator sapi, Mas ya? Iya. Mas Agung, Iya. minta dijelaskan sih Mas Agung, cara kerjanya tadi seperti apa sih Mas? Dari awal apa yang dilakukan oleh pekerja tadi itu? Cara pembuatan ini fermentasi saya ini ya? Iya. Kalau cara pembuatan pertama kan yang turun onggok nih Om. Onggok ya? Iya, onggok yang turun. Nah kita kita beberin. Oh, dibentangkan ya? Dibentangkan, diratain. Setelah diratain kita tambahkan molases. Molases. Ya, tetes sama E4 tadi yang udah dicampur. Oh, yang dikucurkan ya Mas? Ya, yang saya kucurkan tadi. Nah, setelah dikucurkan sekiranya udah rata, udah cukup, kita tambahkan bungkil. Bungkil? Iya. Bungkil sendiri tadi kan 2 macam Mas? Iya. Nah itu mana dahulu yang didahulukan? Sama aja sih Om. Oh sama aja? Sama aja, yang penting rata. Gitu. Yang penting rata. Kemudian saya tambahkan ada mineral tadi ya. Mineralnya saya tambahkan mineral. Setelah saya tambahkan mineral, saya tambahkan garam biar ada rasa asinnya. Fungsi garam itu sendiri sebenarnya hanya untuk perasa asin aja ya? Perasa asin. Fungsi garam ditaburkan. Nah, kemudian Mas bahan berikutnya? Bahan berikutnya saya mineral tadi udah kebahas belum? Sudah. Mineral. Setelah mineral terakhir jenjet. Jenjet ya? Iya. Jenjet jagung. Kemudian Mas, molase dengan E4-nya sendiri itu memang sengaja dicampur dahulu atau seperti apa Mas? Yang bagus dicampur lebih dahulu. Yang bagus? Iya. Soalnya bakteri biar berkembang lagi di molases tersebut. Oh, ini termasuk pembiakan untuk bakteri sendiri ya? Iya. Kemudian setelah ditaburkan keseluruhan baru dilakukan pencampuran atau pengadukan ya? Ini sementara masih manual. Manual? Iya. Jenengan belum punya freezer. Belum punya mesin pengaduknya sendiri. Ini masih manual. Mixer ini hari ini gratis. Tangan guys. Gratis mixernya tuh guys. Ciptaan. Ciptaan sang kuasa. Nah, ini bisa permanen teman-teman. Tapi Mas Agung, informasi untuk teman-teman di luar sana, fermentasi sendiri ini mampu bertahan berapa bulan Mas? Kalau ini 1 tahun bisa sih. 1 tahun dalam penyimpanan ya? Penyimpanan. Yang penting anaerob. Iya. Tetap kuncinya di situ Mas ya? Iya. Untuk dalam kurun waktu 1 minggu, katakan setengah bulan Mas ya? Iya. Fermentasi jenengan ini sudah siap disajikan atau emang harus menunggu sekian bulan gitu biasanya? Ini paling minimal ya Om, paling cepat 3 hari. 3 hari? Paling cepat. Saya kasihkan ke ternak. Tapi kalau yang bagus maksimal 1 minggu. Oh begitu ya? Iya. Jadinya semuanya udah keproses dengan bakteri yang saya masukin tadi. Udah keproses, sudah mateng lah ya istilahnya. Baru kita kasihkan. Informasi lagi Mas Agung untuk teman-teman di luar sana. Kadang kan teman-teman di luar sana nggak bisa sih Mas cari bahan selengkap jenengan ini. Iya. Nah, andai kan ada teman-teman yang ingin membuat seperti ini, teman-teman keterbatasan dengan bahan. Sebenarnya fermentasi ini bisa digunakan atau bisa dibuat hanya beberapa bahan Mas. Ini fermentasi kalau kepepetnya ya? Iya, kepepetnya. Sumpamanya nggak ada. Kalau onggok kayaknya untuk Lampung gampang dicarinya onggok. Mungkin yang agak susah jenjet kan per musim itu. Ya. Jenjet bisa kita ganti dengan bekatul atau dedek padi. Oh begitu. Iya. Jadi hanya 3 atau 4 bahan juga. Iya. Udah bisa proses. Diproses ya Mas ya? Iya. Seperti itu. Oke Mas, informasi terakhir. Semoga nanti ini bisa dipahami oleh para penonton khususnya peternak. Iya. Bahan yang jenengan gunakan ini andaikan tidak ada lengkap bisa digunakan atau bisa diganti dengan bahan yang lain apa? Khususnya untuk serat Mas. Untuk apa namanya? Jenjetnya. Jenjet jagungnya bisa diganti dengan bekatul atau
Enggak, Gimana? seandainya itu enggak ada. Nggak ada, seratnya kita ganti sama ini aja Om, yang kepepetnya ya. Kepepetnya itu tebon jagung. Tebon jagung. Tebon Nah, ini jagung melimpah nih Mas. melimpah. Itu mudah dicari, kita giling lembut kalau Halus. bisa, baru kita campurkan. Oh, itu jadi serat pengganti jenjetnya ya? Iya. Oh, itu guys. Jadi kalian nggak usah bingung cari serat. Khususnya untuk wilayah-wilayah Lampung sendiri yang basicnya pertanian. Jadi buat kalian nggak usah ragu untuk bikin pakan fermentasi seperti ini. Mas Agung, ada pesan-pesan untuk teman-teman peternak sana? Gimana sih untuk merubah mindset seorang peternak agar nggak merasa bahwa ternak itu susah, toh Mas? Aduh, kalau merubah mindset orang itu agak susah sih Om. Gitu. Ya yang jelas kalau Tips mereka tipsnya ini mereka mau, ya mari kita jalani. Peternak sendiri ini asik nggak sih Mas sebenarnya Mas? Kalau menurut saya sendiri asik sekali. Soalnya kita gimana ya, waktu kita capek, stres ngelihat ini apa ternak kita makan. Kalau dari saya sendiri, saya udah nyaman. Gitu ya? Iya. Artinya sudah bisa menikmati proses dalam farm jenengan sendiri. Iya. Informasi farm jenengan apa Mas? Farm saya ini apa, Dupi Jaya Farm. Dupi Jaya Farm. Iya. Gitu, teman-teman. Ternyata Mas Agung sendiri ini sudah menikmati proses peternakannya. Mas Agung, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya Om. Semoga informasi yang jenengan share ini bisa jadi edukasi buat teman-teman di luar sana. Amin. Dan juga manfaat buat jenengan dan keluarga. Iya, amin. Mas Agung, permisi saya mohon pamit. Semoga ini kedepannya bisa semakin berkembang biak usaha jenengan. Sukses Amin. selalu. Amin. Oke, permisi Mas. Ya Om, terima kasih. Itu tadi guys perbincangan saya dengan Mas Agung. Jadi buat kalian yang ingin mencoba komposisi yang digunakan Mas Agung atau yang dibuat oleh Mas Agung untuk pakan fermentasi lengkap ala Agung Dupi Irawan, seorang inseminator yang berada di Bandar Agung Sri Bawono, Lampung Timur, silahkan telepon beliau kalau kurang paham ya. Tapi insya Allah lah itu sudah saya jabarkan semua, sudah saya jelaskan bagaimana kita tata caranya. Nah, semoga ini manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, cukup rapat. Yang penting anaerob, kedap udara. Tadi tutup rapat, didiamkan selama kurang lebih minimal paling minimal 3 hari, maksimal